Sambutan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, Dr. Honoris Causa Haji Darsono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Sonat Universitas Pamulang, staf Rektor yang kami hormati, Kepala LL Dikti 4 Jawa Barat dan Banten yang kami hormati, Bapak Ibu dosen, seluruh wisudawan dan orang tua wisudawan yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara wisuda yang ke-60 Universitas Pamulang. Kami atas nama yayasan mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studi di Universitas Pamulang. Kepada seluruh sivitas akademika, atas nama yayasan mengucapkan terima kasih telah membimbing para mahasiswa hingga menyelesaikan tugas-tugasnya di Universitas Pamulang. Terima kasih pula juga kami ucapkan kepada Kepala LL Dikti 4 yang setiap wisuda berkenan menghadiri acara wisuda melepaskan anak-anak kami dari Universitas Pamulang. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, setiap bulan selalu kita mengantarkan para mahasiswa seperti ini. Barangkali ini satu-satunya kampus yang menyelenggarakan wisuda setiap bulan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pidato Pak Rektor yang menggebu-gebu, kita agak santai-santai sedikit lah, biar nggak terlalu tegang. Kalau kita menengok perkembangan Unpam, kita melihat 15 tahun yang lalu, mungkin ini perlu kita sampaikan kepada orang tua wisudawan. Unpam 15 tahun yang lalu itu keadaannya sangat sepi, tidak ramai seperti ini. Karena hanya satu kelas 1, ada yang satu kelas 2. Jadi tidak membayangkan kurang lebih 15 tahun berjalan, kita memiliki jumlah mahasiswa yang terbesar di Indonesia. Lima belas tahun lalu itu sastra Inggris itu hanya satu mahasiswanya, namanya Arifin. Dosennya 10 orang. Jadi kan banyakan dosennya. Itu pun kita antarkan sampai lulus. Akuntansi itu 2 mahasiswa. Itu pun anak kembar. Namanya Haryono Haryanto. Waktu itu membayarnya 100.000. 1 bulan 100.000. Sedangkan dosennya 10. Jadi kan banyakkan dosen ya kan itu. Nah, kalau kita menghitung-hitung secara cash flow-nya, saya nerima 100.000, operasional satu kelasnya itu 4 juta. Ini tadi saya dengar akuntansi paling banyak ya wisuda ini. Orang akuntansi biasanya berpikirnya kan debit kredit. Kalau debitnya masuk 100.000, kreditnya itu 4 juta, itu tekor apa rugi? Mau pilih tekor juga tetap rugi ya. Begitu juga yang akuntansi. Nah, kita tidak pernah minta uang gedung kepada masyarakat kita. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, karena keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,
kita diberikan kemudahan untuk membangun gedung. Padahal pada waktu 2004 itu kita tidak mempunyai tanahnya juga nggak punya, gedungnya juga tidak punya. Terus kuliahnya di mana? Kuliahnya numpang di SMK. Itu pun sekolah malam. Tetapi seiring perkembangan kita, alhamdulillah kita menjadi universitas yang terbesar di Indonesia. Sastra Inggris yang tadinya satu orang satu, sekarang sekali terima itu 24 kelas. Akuntansi, ya udah tepuk tangan dulu dah. Akuntansi yang tadinya itu 2 orang, sekarang sekali terima itu 80 kelas. Bahkan manajemen yang tadinya 12 orang, sekarang sekali terima 200 kelas. Ini mungkin kampus yang paling banyak menerima mahasiswa kita itu. Sekali terima sekarang itu bukan 1 atau 2, tetapi 20.000 mahasiswa baru. Yang lebih ajaib juga, kita tidak pernah minta uang gedung, tetapi kita tidak pernah berhenti membangun gedung. Kampus-kampus yang lain itu biasanya minta uang gedung, tiap tahun minta uang gedung, tapi gedungnya nggak dibangun-bangun. Loh, kita keajaiban kita itu di sini tidak pernah minta uang gedung, tapi kita membangun gedung. Bahkan yang kita pakai auditorium seperti ini, kita tidak pernah minta uang auditorium dari para mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa membangun auditorium yang setiap bulan kita pakai wisuda, mengantarkan para mahasiswa memasuki dunia nyata. Nah, kita mempunyai rencana juga untuk membangun kampus yang di Serang. Kita kampus di sana akan kita bangun kampus yang lebih besar dari yang di sini. Karena di lahan hampir 100 hektar kita bangun di sana. Dan itu nanti akan menampung 200 mahasiswa, 200.000 mahasiswa. Tetapi niat kita untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kita supaya bisa mengenyam pendidikan tinggi, rupanya tidak semua pihak itu menerima dengan baik. Ada pihak-pihak yang tidak senang kalau kita itu membangun kampus di Serang. Pak Kepala LLDikti tempo hari didatangi oleh DPRD dari Kota Serang, menanyakan hal ihwal tentang prosedur pemindahan rencana kampus di Serang. Dan juga kita menerima surat dari Aptisi dan juga dari Aperti bahwa teman-teman pengelola perguruan tinggi di sana keberatan kalau kita menyelenggarakan pendidikan yang murah untuk rakyat Serang. Inilah yang menjadi keprihatinan kita. Padahal maksud kita akan menciptakan pemerataan pendidikan tinggi khususnya. Yang saat ini di Serang khususnya, mereka yang bisa kuliah itu hanya 17% menurut informasi dari Pak Kepala LLDikti itu. Jauh di bawah rata-rata nasional yang 34%. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimana memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita itu bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau. Tetapi rupanya ada pihak-pihak yang tidak senang seandainya masyarakat kita itu mendapatkan kesempatan kuliah di perguruan tinggi. Mudah-mudahan kita mendapatkan jalan untuk mewujudkan niat kita seperti ini. Inilah kampus yang akan kita dibangun di Serang dengan biaya 150.000 per bulan.
Jadi kita membangun kampus itu bukan berdasarkan cash flow, menghitung debit kredit tadi, tetapi kita dasarkan kepada keprihatinan dan kepedulian kita. Dan ini kita kerjakan, kita wujudkan. Bukan hanya angan-angan, tapi kita akan wujudkan seperti itu. Dan kampus di Serang sekarang juga sudah kita mulai bangun. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah mulai menerima, memberikan kesempatan saudara-saudara kita yang di Serang sana. Selamat berjuang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, Profesor Dr. Uman Suherman, AS MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan beserta Ibu yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para pembina dan pengawas Yayasan yang saya hormati, Pak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan seluruh jajaran Senat Universitas Pamulang yang saya hormati, para undangan baik sipil maupun militer yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya hormati. Mudah-mudahan sudah hadir Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya hormati. Para orang tua keluarga besar, wisudawan-wisudawati yang berbahagia, dan saudara-saudara wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita tidak hanya bersama-sama bersyukur atas salah satu anugerah yang terindah dalam kehidupan, salah satunya adalah wisuda, tapi hari ini pun saya sangat berbahagia disuguhi dua pembicara yang sangat fenomenal. Yang satu Pak Rektor sebagai orator yang sangat istimewa, bagaimana beliau merangkaikan sebuah kalimat yang menentukan kalau beliau memiliki kecerdasan berbahasa. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua, dalam pembawaan yang santai tapi jelas dalam misi. Itulah yang bisa digambarkan oleh Pak Darsono. Walaupun tadi kelihatan agak sedikit punya beban karena kampus yang di Serang agak sedikit menghadapi masalah. Tapi kita doakan mudah-mudahan kampus yang di Serang tetap menjelma, karena bagaimanapun itu adalah sebuah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Mudah-mudahan wisuda kita seperti wisuda biasa berjalan lancar, senantiasa mendapat bimbingan dari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi dua pembicara yang pertama tadi. Yang pertama adalah kita perlu bersyukur memiliki kesempatan untuk saat ini ditetapkan sebagai salah seorang manusia terhormat yang mampu mengenyam pendidikan tinggi. Dengan kalimat itu saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya prestasi yang terbesar pada Unpam bukan masalah gedung yang bagus, bukan masalah jumlah mahasiswa yang terbanyak, tapi dalam catatan Kepala LLDikti, Unpam mampu mengangkat orang-orang yang memiliki nasib tidak bagus secara ekonomi tetapi menjadi orang-orang terhormat di masyarakat.
Ini perlu direspon oleh kita, bukan hanya wisudawan, bukan hanya orang tua, tapi seluruh sivitas akademika. Kebijakan menteri yang baru sekarang, kampus bebas untuk dibuka, prodi bebas untuk dibuka, apalagi Unpam. Unpam ini sudah memiliki tata kelola perguruan tinggi sangat baik, jadi bebas membuka prodi apapun dengan catatan tidak kesehatan dan pendidikan. Kesehatan, pendidikan, moratorium, yang lain bebas, tetapi apa yang perlu dikedepankan? Nasib masa depan lulusan. Perguruan tinggi tidak bisa mengurangi pengangguran. Tetapi perguruan tinggi apabila mampu mengangkat angka partisipasi kasar mahasiswa, diproses dengan cara yang terbaik, maka insya Allah lulusannya akan menjadi yang terbaik, bukan dalam hitungan IPK, tetapi ilmu yang didapat oleh Anda setelah Anda kuliah, lulus sebagai seorang sarjana dan magister, satu saat tidak ketemu lagi dengan dosen-dosen, tapi ilmu itu akan menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang kita inginkan. Dengan cara seperti itu, saya yakin disitulah prestasi yang bisa Unpam tunjukkan. Anda masuk ke Unpam itu dalam bahasa saya apa adanya. Mohon maaf kalau kalimat ini tidak disenangi. Kenapa dikatakan apa adanya? Masuk ke perguruan tinggi favorit yang sudah punya level sekian-sekian, IPK minimal harus berapa, TPA harus berapa, TOEFL harus berapa. Saya bangga dengan Unpam, itu tidak dikedepankan, yang penting Anda punya kesempatan untuk kuliah di Unpam. Kalau seperti itu, maka Anda perlu bangga. Anda begitu masuk apa adanya. Tolong dipahami apa yang dimaksud apa adanya. Minim. Boleh IPK dikatakan 0,4. Tapi pada saat Anda ketemu dengan dosen yang luar biasa, pada saat Anda ketemu dengan yayasan yang memberikan sebuah perhatian yang berlipat ganda, maka Anda pada hari ini wisuda dan harus menunjukkan bukan lagi orang apa adanya, tapi semuanya ada. Kalau apa semuanya ada, pertama apa adanya, tidak bisa ditanya ada apanya, tetapi semuanya ada. Kalau lulusan seperti Anda semuanya ada, maka saya yakin Anda mampu mengalahkan Tokopedia, karena hanya di Tokopedia yang semuanya ada. Untuk apa semuanya ada? Itulah pidato yang disampaikan oleh Pak Rektor. Kita tidak cukup hanya memiliki kecerdasan secara intelektual, kita tidak cukup memiliki kecerdasan sosial emosional, kita tidak cukup memiliki kecerdasan spiritual, tetapi sejatinya mahasiswa yang dibangun di Unpam harus memiliki kecerdasan dalam kehidupan. Jadi tolong setelah pulang dari sini, setelah Anda diwisuda, munculkan sebuah keyakinan. Kepala LL mengatakan tidak ada dikotomi PTN dan PTS, yang harus ada adalah perguruan tinggi yang berkualitas. Pada saat Anda ditanya apakah Anda lulusan PTN ataukah Anda lulusan PTS, maka jawaban yang paling pasti disampaikan oleh lulusan Unpam, kami lulusan Unpam yang berkualitas. Selamat datang Pak Direktur Pendidikan Tinggi Kemenag. Mohon maaf saya melanjutkan, tidak akan lama karena sudah tepuk tangan beberapa kali. Jadi lupa lagi saya tadi sampai mana bicara? Oke. Jadi Anda pada saat ini, Kepala LLDikti ingin menekankan, pada saat dikotomi itu tidak ada, maka yang terpenting pada saat Anda lulus bukan hanya IPK. Walaupun saya ingin menyampaikan selamat kepada IPK yang tertinggi, kepada IPK yang tadi terbaik yang sudah dipoto bersama dengan rektor, tetapi tolong diingat, kesuksesan masa depan tidak cukup ditentukan dengan IPK yang tinggi. Oke, apakah Anda setuju kalau kesuksesan tidak ditentukan dengan IPK yang tinggi? Baik, Pak Dar tolong dicatat, Pak Rektor dan Senat Universitas tolong dicatat. Yang mengatakan setuju lebih banyak daripada yang tidak, artinya IPK mereka kecil-kecil. Kalau IPK tinggi saja belum tentu sukses, apalagi yang kecil-kecil, itu yang perlu dimaknai.
Tetapi kita sepakat, IPK tinggi itu tidak menentukan kesuksesan, manakala nilai yang kita peroleh itu hanya berdasarkan subsidi silang. Paham subsidi silang? Begitu Anda menghadapi soal, sebelum Anda berpikir lebih jauh dan Anda tidak percaya atas keyakinan sendiri, tapi lebih percaya pada kebodohan orang lain. Nomor 1 apa? Nomor 2. Sudah dapat jawaban dari kanan 2 nomor, maka Anda noleh ke sebelah kiri. Nomor 3. Kata yang sebelah kiri, mikir, maka Anda akan menjawab, ini juga mikir, sulit. Lumayan dari kanan 2, dari kiri 3 sudah dapat 5. Maka kita tinggal punya waktu untuk 5 lagi. Anda tidak pernah melupakan yang di depan. Jangan-jangan waktu Anda menyolek yang di depan itu bukan hanya tangan yang bicara, tapi kaki diayunkan. Kursinya kita tajong-tajong dalam bahasa Sunda. Sampai orang yang di depan, ngapain sih? Bejaan, lain ngapain? Kanan sudah, kiri sudah, depan sudah. Mana yang belum? Pada saat Anda melihat ke belakang bukan hanya bertanya, lembaran kerja yang di belakang Anda ambil juga. Kalau itu dilakukan waktu Anda kuliah, baik, sebelum Anda minta maaf kepada rektor, sebelum Anda minta maaf kepada ketua yayasan, kepala LL Dikti dengan ikhlas memaafkan Anda. Catat, tapi hanya waktu kuliah. Mulai sekarang Anda tobat. Tunjukkan bahwa besok di masyarakat tidak ada yang namanya remedial. Kalau Anda bagus-bagus, kalau Anda jelek-jelek, waktu Anda kuliah begitu sulitnya Anda mendapatkan nilai sehingga Anda tidak yakin dengan kemampuan sendiri, bertanya kepada orang lain. Tapi apa akibatnya? Pada saat Anda diumumkan sebagai lulusan yang terbaik dengan yudisium cum laude, maka orang lain tidak akan mengapresiasi kita. Uman Suherman lulusan terbaik dengan IPK 4.0 cum laude, maka orang tidak tepuk tangan tapi hanya mencibir dengan sebuah kata. Kemudian teman yang lain mengatakan, atau saya sendiri protes kepada Anda, kenapa Anda begitu terganggu dengan kalimat apresiasi orang pada saya? Maka Anda akan menjawab, jangan gitu, karena kami tahu Anda IPK boleh tinggi tapi hasil subsidi silang. Karena itu keyakinan, kepercayaan, bagaimana kita menunjukkan cara wawasan yang terbaik, bagaimana kita bercara berpikir kritis, bagaimana kita mengembangkan kemampuan komunikasi, bagaimana kita berkolaborasi. Hanya itu yang akan menjadi sebuah fondamen kesuksesan Anda di masyarakat. Karena saya nyatakan sekali lagi, masyarakat menilai lebih kejam daripada seorang dosen. Kadang-kadang dosen mungkin Anda pikirkan dengan sebuah persepsi yang negatif, ya Allah, ya Robbi, kok dosen itu lebih kuasa daripada Allah. Allah itu tidak pernah menguji manusia di luar kemampuannya. Hanya dosen Unpam yang bisa menguji mahasiswa di luar kemampuannya. Kalau Anda mengatakan bahwa dosen itu dolim, bahkan waktu Anda mau sidang pun begitu sulit untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan, maka mulai sekarang Anda tobat, karena tidak ada satu orang pun dosen yang dolim. Bagi seorang dosen, kepercayaan, keberhasilan mahasiswanya melebihi kebahagiaan dalam kehidupannya. Itulah dosen. Jadi dengan Unpam yang sudah prestasi yang tertinggi, mengangkat harkat dan martabat kita sehingga kita punya identitas dan kehormatan. Anda hari ini di wisuda, keluarga Anda terangkat. Saya tidak pernah lupa apa yang pernah disampaikan oleh ketua yayasan. Ada salah seorang wisudawan diantar oleh satu kelurahan. Kenapa? Karena di kelurahan itu tidak meyakini warganya ada yang mampu jadi sarjana. Dia pergi ke Jakarta, tepatnya ke Tangerang Selatan. Kemudian dia hanya menjadi buruh kasar. Kemudian bisa kuliah, dia lapor ke orang tuanya, saya akan diwisuda. Kemudian orang tuanya lapor kepada kepala desa, anaknya akan diwisuda. Ternyata satu kelurahan 3 bis mengantar dia diwisuda. Tidak menutup pun itu hari ini Anda diantar oleh 3 elep ke Unpam ini. Apakah boleh? Silahkan, karena itu sebuah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan bagi masyarakat, kebahagiaan bagi orang tua, ilmu yang sudah Anda dapatkan betul-betul bermanfaat sebagai solusi untuk kehidupan masyarakat.
Kalau itu yang terjadi, Anda memiliki sebuah sikap khairunas anfa'uhum linas, dan Anda akan menjadi orang yang selalu dinantikan kehidupannya di masyarakat. Jadilah orang yang disyukuri, bukan jadi orang yang selalu dihindari. Jadilah orang yang bermanfaat bagi umat, dan jangan pernah memanfaatkan kesejahteraan umat untuk kesejahteraan diri sendiri. Jadilah orang yang berilmu, landasi dengan iman. Jadilah orang yang berilmu dan tidak cukup dengan ilmu, tetapi kita juga harus tawadu dengan apa yang kita dapatkan. Kalau Anda ingin meniru Pak Yayasan yang sudah banyak berkiprah untuk membangun bangsa ini, saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju, dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman boleh uang cari, tetapi kan segalanya, uang bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin beribadah haji kalau tidak punya uang. Hanya 1-2 orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang, yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Itu yang terpenting. Kenapa saya bicara begini? Karena saya tahu di hadapan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Agama. Iya, betul kan? Biar suatu saat saya diundang ke Kementerian Agama. Jadi mohon, yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. Jadi pada hari ini Anda ucapkan selamat, Anda mintakan maaf kepada orang-orang tercinta yang berkontribusi atas kesuksesan pendidikan kita. Hati-hati memperlakukan kedua orang tua. Saya tahu di sini ada master hukum, saya tahu di sini ada master manajemen, saya tahu banyak prodi yang ada di sini dan memiliki tata kelola yang sangat baik, maka itu salah satunya didukung oleh perilaku Anda setelah lulus. Pada saat Anda berinteraksi dengan kedua orang tua, jangan menggunakan pasal hukum. Pada saat ibu mengatakan, saya mau ketemu, kamu pulang, maka Anda akan mengatakan, Mah, tidak boleh memaksa karena ada pasal hukumnya. Enggak ada itu, tidak berlaku untuk kedua orang tua. Pada saat Anda diminta membantu kedua orang tua, Anda jangan menggunakan manajemen yang efektif. Tidak ada manajemen dalam hubungan dengan orang tua kecuali penghargaan, penghormatan, dan tempatkan dia sebagai di tempat yang paling sempurna sebagai kedua orang tua kita. Saya hanya ingin mengulang dengan cerita yang lama, tetapi ternyata ini memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Mohon maaf, saya pernah jadi seorang pejabat. Pada saat saya sedang rapat, saya ditelepon oleh keponakan saya dan menyatakan ibu saya dalam keadaan sakit. Kemudian saya balas telepon itu dengan sebuah ungkapan yang agak sedikit sombong. Tolong cepat bawa ke dokter dan nanti uangnya akan saya transfer. Ternyata ibu dari kejauhan menjawab kalimat saya dengan sebuah kalimat yang tegas. Enggak usah ditransfer, yang penting kita bisa ketemu. Kalau ibu sudah mengatakan yang penting kita bisa ketemu, maka jabatan itu tidak ada, maka rapat itu tidak ada. Dan boleh saya katakan, kalau saya sudah dipanggil ibu dan bapak, tidak ada yang bisa menolak panggilan siapapun, termasuk atasan saya. Kalau itu ibu dan bapak yang memanggil. Karena yakin, kalaupun saya bisa memberikan sebuah alasan, Pak mohon maaf ibu saya dalam keadaan sakit, maka atasan saya akan memahami semua. Karena mereka juga pernah dibesarkan dan memiliki rasa hormat kepada kedua orang tuanya.
Pukul 8:30 malam saya pulang. Dan saya sama seperti Anda, mungkin saya lebih kampung daripada Anda yang hari ini di wisuda. Saya tidak dilahirkan di tengah kota, saya dilahirkan di kaki Gunung Papandayan yang sekarang terkenal dengan tempat wisata Kawah Papandayan. 3 jam saya sampai di rumah, 11:30 saya sampai di rumah. Ternyata ibu dalam keadaan segar bugar, tetapi saya tidak menunjukkan perasaan suudon kepada ibu. Kenapa? Ternyata di situ ada hikmah. Bagi seorang ibu dan bapak dalam keadaan sakit, kemudian dia menunggu anaknya terkasih dan tersayang, maka pada saat dia bertemu, maka kehadirannya lebih mujarab daripada obat yang diberikan oleh seorang dokter. Catat itu. Ibu tidak hanya menunjukkan segar dan bugar, tapi ibu juga tetap memperhatikan kesukaan makanan anaknya. Saya dimasakkan sayur kacang merah, saya digorengkan asin peda, saya dibuatkan sambal terasi, dan saya juga dibakarkan pete. 11:30 malam, coba bayangkan ada sayur kacang merah, nasi putih, bakar pete, dan belum peda ditambah sambal terasi. Boleh dibayangkan setelah wisuda. 11:30 malam saya disuguhi makanan itu, maka tidak ada kalimat yang bisa diucapkan kepada ibu selain mengucapkan terima kasih. Padahal saya tidak biasa makan malam, kecuali makan nasi di waktu malam. Ya saya makan. Saya tidak pernah mengatakan, "Amah, ngapain masak? Kan kata dokter paling tidak 3 jam sebelum tidur kita boleh makan." Ini mau tidur 11:30, ngapain masak? Bagaimana perasaan ibu pada saat seorang anak yang dia tunggu, yang dia masakan, kemudian anak berargumentasi dengan sebuah ilmu di mana ibu tidak paham tentang ilmu itu. Menyakitkan. Iya, saya makan dan saya berdoa mudah-mudahan ini jadi obat. Begitu saya lirik dari sudut mata saya, ibu kelihatan bahagia. Kenapa? Makanan yang dia pasak itu betul-betul dimakan oleh anaknya. Begitu selesai makan, saya mengatakan kepada ibu, "Amah, mohon maaf, ini makanan sangat enak, terima kasih. Tapi mohon maaf besok tidak akan pulang siang karena ada pekerjaan yang tersisa. Kemungkinan saya pulang sebelum sholat subuh." Ibu dengan bijak mengatakan, "Enggak apa-apa. Yang penting kita sudah ketemu. Sok istirahat." Saya sambil dituntun dibawa ke kamar. Setelah di kamar saya diselimuti. Ibu lupa kalau anaknya adalah seorang profesor. Ayo tepuk tangan. Itulah ibu. Jadi Anda mohon maaf, baru juga ahli madya ya. Ahli madya, ibu mau nyelimutin. Ngapain? Ini baru di wisuda. Ada yang lebih tinggi lagi. Masa mah disimutin, ini tekan sarjana. Enggak ada di depan orang tua itu. Jangankan ahli madya, sarjana, master, doktor, seorang profesor di hadapan ibu, di hadapan bapak. Tetap kita adalah seorang anak yang perlu menghormati mereka. Yang paling indah dan paling membuat saya terharu, pada pukul 3 saya bangun, ternyata ibu sudah berdiri di samping saya sambil menepuk bahu saya. Cepat kamu bangun, jangan lupakan sholat sepertiga malam terakhir. Kenapa? Kamu bisa mendapatkan yang semua ini bukan karena kepintaran kamu, jangan-jangan bukan karena kecerdasan kamu, mungkin keberuntungan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu masih khawatir tentang anaknya. Ibu khawatir anaknya merasa pintar sehingga pintar menjadi sebuah kesombongan. Ibu masih khawatir anaknya cerdas, cerdas menjadi sebuah kesombongan. Bahkan melupakan siapa yang menentukan takdir segalanya pada kehidupan kita. Itu pada profesor itu. Jadi tolong ibu bapak, sebagai orang tua, anak kita hari ini di wisuda, tetap mereka adalah anak kita yang perlu kita luruskan pada saat mereka terlempar dari jalan yang memang ditentukan. Perlu diberikan peringatan, tapi tentu sekarang ini ada kaidah-kaidah yang beda dengan zaman dulu. Seorang siapa Pak Rektor, sahabat itu Ali mengatakan, didiklah anak-anakmu bukan dengan zamanmu, karena mereka tidak mungkin mengalami zaman yang seperti kita alami. Jadi memang cara sudah berbeda, cara kita memperlakukan anak-anak kita. Tapi sejatinya tetap kewajiban kita adalah bagaimana mendidik anak-anak kita, bukan masalah kedewasaan.
Tapi masalahnya sampai nyawa berpisah dengan badan itu tetap menjadi kewajiban kita sebagai kedua orang tua. Begitu saya sudah selesai sholat, kemudian di situ saya bisa mendapatkan sebuah hikmah. Memang orang tua kita adalah punya kecerdasan yang luar biasa. Padahal ibu saya bukan profesor, ibu saya tidak lulus SMA, ibu saya juga tidak lulus SD, beliau hanya lulusan sekolah raya. Tapi apa? Dalam sebuah komunikasi waktu itu saya katakan, "Ama, sekarang saya pergi, mohon pamit." Ibu masih bertanya, "Kamu nanti sholat di mana?" Saya jawab, "Nanti sholat di jalan." Ibu langsung mengkritisi kalimat saya, "Jangan suka sholat di jalan, ketabrak mobil." Itu kata ibu itu. Terus saya mikir, emang juga, emang benar masa sholat di jalan? Saya katakan, enggak, maksudnya sholat di masjid di jalan. Masih salah kalimat itu di hadapan ibu. Enggak ada masjid di jalan, paling dekat di pinggir jalan. Saya bilang, ya nanti akan di masjid, sholat di masjid di perjalanan. Baru saya lulus dari ujian seorang ibu. Nah, lamun eta benar profesor. Dan yang terakhir, saya mohon maaf tadi malam tidak transfer karena amah mengatakan tidak boleh transfer, tidak usah transfer sehingga saya tidak transfer. Disitulah kecerdasan ibu luar biasa. Iya, nggak apa-apa. Ngapain harus transfer ke seorang ibu? Mana? Ibu lebih cerdas daripada seorang profesor. Oleh karena itu tentu saya berharap sekali lagi kalau kita mau sukses, berbaiklah kepada guru, kepada orang tua kita. Kalau kita mau sukses, jangan pernah Anda melupakan karena kesuksesan kita adalah jerih payah dan hasil pemikiran kedua orang tua kita termasuk guru-guru kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sekarang masih ada tetap diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang, tetap mampu membina dan membimbing anak-anaknya sampai menjadi investasi yang terbaik bagi keduanya. Bagi orang tua kita yang sudah tidak ada, termasuk kedua orang tua saya, mudah-mudahan senantiasa mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya pikir itu Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, hadirin Sivitas Akademika Unpam yang saya hormati. Mohon maaf kalau sambutan saya agak sedikit panjang karena saya tadi mengimbangi Pak Rektor sangat panjang, kemudian Pak Ketua Yayasan sangat pendek, maka saya setengah panjang dan setengah pendek. Mohon maaf tidak bisa mengikuti wisuda sampai akhir karena saya harus mengejar waktu ke Tasikmalaya Pak Rektor. Apapun tadi yang dibicarakan oleh Pak Warek sudah dibicarakan dengan Pak Warek dan Pak Ketua Yayasan. Begitu juga kepada Pak Direktur, saya mohon pamit. Anggap saja kalau di Kementerian Agama kan tidak aneh, anggap saja saya penghulu. Penghulu biasanya kalau sudah menikahkan ijab qabul dinyatakan sah, penghulu biasanya pamit diri dan tidak perlu menunggu sampai resepsi. Terakhir, saya tidak akan membacakan pantun, tapi ini ulangan dari wisuda bulan kemarin karena setiap bulan Unpam wisuda, bahkan Unpam setiap wisudanya juga tidak bisa diganggu karena hari Minggu, jadi saya tidak bisa menolak undangan Unpam. Gitu. Anda hanya tahu saja yang wisudawan wisudawati. Saya ini mantan aura kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.